Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadillahi dengan NPM 200-615. Di sini saya akan membuat tugas video yaitu mata kuliah pelayanan klasikal dengan dosen pembimbing Bapak Suryadi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keterampilan bertanya dalam pelayanan klasikal. Yang pertama, pengertian keterampilan bertanya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bertanya itu berasal dari kata tanya yang berarti permintaan keterangan. Sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam penyelesaian tugas ataupun mampu dalam cekatan. Dengan demikian, keterampilan bertanya secara sederhana dapat diartikan dengan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Selanjutnya, dasar-dasar pertanyaan yang baik. Menurut Wina Sanjaya dalam buku pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi, pertanyaan yang baik memiliki dampak yang positif terhadap siswa. Di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan berpikir, sebab berpikir itu sendiri hakikatnya bertanya. Yang ketiga, dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa untuk menentukan jawaban. Yang keempat, memusatkan siswa pada masalah yang dibahas. Selanjutnya, jenis-jenis pertanyaan yang baik. Terdapat beberapa cara untuk menggolong-golongkan jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama yaitu jenis-jenis pertanyaan menurut. Maksudnya, yang pertama pertanyaan permintaan, di mana pertanyaan yang mengharapkan agar peserta didik mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Contohnya, dapatkah kamu tenang agar suara ibu terdengar oleh semua siswa yang ada di kelas ini? Yang kedua yaitu pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris ini pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, melainkan akan dijawab sendiri oleh pendidik. Hal itu diucapkan karena merupakan bagian dari salah satu teknik penyampaian informasi kepada peserta didik. Yang ketiga, pertanyaan mengarahkan menuntun. Maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan untuk memberi arahan kepada peserta didik dalam proses berpikirnya. Dalam artian, jika peserta didik tidak dapat menjawab suatu pertanyaan atau salah satu dalam memberikan jawaban, maka pendidik mengajukan pertanyaan lanjutan yang gunanya untuk mengarahkan atau menuntun proses berpikir peserta didik. Yang keempat, pertanyaan menggali. Maksudnya yaitu pertanyaan lanjutan yang akan mendorong peserta didik untuk lebih mendalami jawabannya terhadap pertanyaan sebelumnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Yang pertama, pertanyaan pengetahuan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang hanya mengharapkan jawaban yang sifatnya hafalan atau ingatan terhadap apa yang dipelajari. Yang kedua, pertanyaan pemahaman. Pertanyaan ini menurut murid untuk menjawab pertanyaan dengan jalan mengorganisir informasi-informasi yang pernah diterimanya dengan kata-kata sendiri atau menginterpretasikan, membaca informasi yang dilukiskan melalui grafik atau karya. Yang ketiga, pertanyaan penerapan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menuntun peserta didik untuk memberikan jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan. Selanjutnya, pertanyaan analisis. Pertanyaan analisis ialah pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk menemukan jawaban dengan cara mengidentifikasi, mencari bukti-bukti yang menarik kesimpulan. Selanjutnya, pertanyaan sintesa. Ciri dari pertanyaan sintesis question ini adalah jawabannya yang benar tidak tunggal, melainkan lebih dari satu dan menghendaki peserta didik untuk mengembangkan potensi serta daya kriterianya.
Yang terakhir, pertanyaan evaluasi. Pertanyaan evaluasi adalah pertanyaan yang menghendaki peserta didik untuk menjawabnya dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Selanjutnya itu jenis-jenis pertanyaan menurut luas sempitnya pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan sempit. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang tertutup, yang biasanya kunci jawabannya telah tersedia. Yang kedua, pertanyaan luas. Ciri pertanyaan ini adalah jawabannya mungkin lebih dari satu, sebab pertanyaan ini belum mempunyai jawaban yang spesifik. Selanjutnya itu jenis-jenis pertanyaan menurut tujuannya. Pertama itu pertanyaan permintaan. Pertanyaan harapan agar siswa mematuhi perintah. Kedua, pertanyaan retoris, menghendaki jawaban guru. Selanjutnya itu pertanyaan mengarahkan. Pertanyaan ini yang diajukan untuk mengarahkan siswa dalam proses berpikir. Selanjutnya pertanyaan menggali. Pertanyaan lanjutan yang akan mendorong siswa untuk lebih mendalami jawabannya. Selanjutnya itu pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Dan yang terakhir itu pertanyaan menurut luas dan sempitnya sasaran. Materi selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan menurut Muhammad Uzar Usman dalam buku Menjadi Guru Profesional terbitan remaja Rosda Karya. Dasar-dasar pertanyaan yang baik yang harus diperhatikan diantaranya: yang pertama, jelas dan mudah untuk dimengerti. Yang kedua, diberikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. Yang keempat, membagi pertanyaan secara merata. Kelima, memberikan respon yang lama dan menyenangkan sehingga timbul keberanian siswa untuk menjawab atau bertanya. Yang ketujuh, menuntun siswa agar dapat menemukan jawaban yang benar. Yang kedelapan, berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. Selanjutnya itu komponen-komponen keterampilan bertanya. Di sini yang pertama itu pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Kedua, pemberian acuan supaya siswa dapat menjawab dengan tepat. Dalam mengajukan pertanyaan, guru perlu memberikan informasi-informasi yang menjadi acuan pertanyaan. Ketiga, pemusatan kira jawaban yang diminta. Pemusatan dapat dikerjakan dengan cara memberikan pertanyaan yang luas atau terbuka, kemudian mengubahnya menjadi pertanyaan yang sempit. Keempat, pemindahan giliran menjawab dapat dikerjakan dengan cara meminta siswa yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang sama. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ilahi dengan NPM 200-615. Di sini saya akan membuat video yaitu untuk mata kuliah pelayanan klasikal dengan dosen pembimbing Bapak Suryadi. Langsung saja ke materinya. Di sini materi saya yaitu keterampilan menutup layanan klasikal. Yang pertama, pengertian menutup layanan klasikal. Pelajaran dapat dikatakan suatu proses yang tidak pernah berhenti karena merupakan suatu proses yang tidak berhenti atau merupakan suatu proses yang berkelanjutan menuju ke arah kesempurnaan. Setiap kali berakhir dari suatu interaksi antara guru dan siswa hanyalah merupakan suatu terminal saja untuk kemudian beranjak ke interaksi selanjutnya pada hari atau minggu lain. Jadi, akhir suatu pelajaran bukan berarti seluruh proses belajar atau interaksi telah selesai sama sekali. Oleh karena itu, suatu kesan perpisahan yang baik pada akhir pelajaran sangat diperlukan
agar pertemuan pada kesempatan yang lain dapat diterima dan berlangsung baik. Selanjutnya, tujuan pokok siasat menutup layanan klasikal. Yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam membelajarkan pada siswa. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dalam hal-hal yang baru saja dipelajarinya. Selanjutnya, komponen menutup layanan klasikal. Menurut Marmo dan Idris, keterampilan dasar mengajar menutup pelajaran memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, meninjau kembali penguasaan inti pelajaran. Menjelang akhir suatu jam pelajaran atau pada akhir setiap penggal kegiatan, guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang diajarkan telah dikuasai oleh siswa. Ada dua cara meninjau kembali penguasaan ini, yaitu merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Selanjutnya, yaitu cara menutup layanan klasikal. Penutupan pembelajaran merupakan langkah terakhir dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan mengemukakan kembali apakah pelajaran yang telah dijelaskan, keterampilan penutupan yang menarik harus dimiliki guru. Mengingatkan kemajuan hasil belajar seorang siswa dapat meningkatkan pada akhir pelajaran ketika dijabarkan kembali pokok-pokok materi yang telah dijelaskan. Selain pembukaan, kemampuan menutup pelajaran juga hal penting yang harus diperhatikan. Pasalnya, tidak semua siswa dapat memahami dan menyerap materi pelajaran dengan baik sampai akhir. Berikut cara menutup pelajaran yang bisa dilakukan diantaranya. Yang pertama, meninjau kembali materi pertemuan tersebut. Guru memberikan kesimpulan dan konklusi mengenai apa yang telah dipelajari siswa selama pembelajaran berlangsung. Guru bisa memberikan rangkuman poin-poin penting mengenai materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Setelah selesai mengajar, guru bisa menutup dengan menanyakan kepada siswa mengenai materi yang sudah dibahas pada pertemuan tersebut. Hal ini untuk melihat sejauh mana siswa mengerti. Kalau masih ada yang siswa belum mengerti, maka guru bisa menjelaskan sedikit lagi supaya siswa mengerti. Selanjutnya, memberi dorongan sosial. Untuk menutup pelajaran dengan baik, guru dapat memberikan dorongan secara sosial kepada siswa. Interaksi antara siswa dan guru ini dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran. Guru dapat memberi kata-kata pujian kepada siswa. Selanjutnya, praktek keterampilan menutup layanan klasikal. Yang pertama, bersama-sama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Kedua, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik. Yang terakhir, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Baiklah, mungkin semua itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ilahi dengan NPM 200-615. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah pelayanan klasikal dengan dosen pembimbing Bapak Suryadi. Baiklah, di sini saya telah membuat RPL dengan topik atau tema layanan kunci meraih sukses.
Langsung saja ke materinya. Rahasia menggapai kesuksesan. Untuk menggapai sebuah kesuksesan, kita tidak bisa hanya menunggu datangnya peluang. Kita harus menyambut peluang itu. Kita harus aktif mengejar dan menggapainya. Kesungguhan dan kerja keras merupakan kunci dalam meraih kesuksesan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimanakah bentuk kesungguhan itu? Kerja keras seperti apakah yang harus dilakukan agar kita sukses di masa depan? Jadi secara garis besar terdapat dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini biasanya datang dari watak dan kebiasaan seseorang. Bagaimana ia memandang suatu permasalahan, serta bagaimana ia dapat memanfaatkan segala peluang dengan baik. Di sisi lain, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu, seperti lingkungan dan teman. Jika ditinjau dari pengaruhnya, faktor internal merupakan faktor yang terpenting dalam kesuksesan pencapaian karir seseorang. Menurut Tembong Prasetya, ada 7 langkah yang dapat kamu terapkan untuk dirimu dalam mengejar cita-cita di masa depan. Yang pertama, yaitu pantang menyerah. Kesuksesan akan tercapai jika di dalam diri terdapat kemauan dan tekad yang besar untuk bangkit kembali ketika mengalami suatu kegagalan. Yang kedua, berjiwa suportif. Kesuksesan akan diraih seseorang jika dalam dirinya tumbuh jiwa sportivitas yang tinggi. Dengan jiwa sportif ini, seseorang tidak akan mempunyai perasaan iri terhadap orang lain yang telah mengalami kesuksesan terlebih dahulu. Artinya, seseorang tidak akan merasa rendah diri untuk mengakui kekurangannya yang ada di dalam dirinya. Berjiwa sportif dapat membuat seseorang tidak malu-malu untuk belajar dari keberhasilan orang lain. Upaya yang dapat dilakukan untuk membina jiwa sportivitas yaitu dengan cara mengikuti kegiatan olahraga. Yang ketiga itu berpikir positif. Jika ingin sukses, seseorang harus berani menghilangkan pikiran-pikiran negatif dalam melihat kenyataan di sekitarnya. Dengan berpikir positif, seseorang akan mempunyai semangat untuk menikmati kehidupan. Dengan selalu berpikir positif, seseorang akan selalu mengambil hikmah dari segenap kejadian demi kesuksesan pencapaian karir di masa depan. Yang keempat, memiliki kreativitas. Kesuksesan akan dapat diraih seseorang apabila ia kreatif dalam menjalani kehidupan. Masa remaja merupakan masa yang menuntun kreativitas penuh. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengasah kreativitas agar dapat berprestasi semaksimal mungkin. Yang kelima, mampu mengatur waktu. Orang yang sukses adalah orang yang mampu mengatur waktu yang tersedia. Artinya, ia dapat menentukan hal-hal yang akan dilakukan terlebih dahulu dan hal-hal yang akan dilakukan kemudian. Kemampuan mengatur waktu dengan baik membuat segala aktivitas dapat diselesaikan dengan tuntas dan maksimal. Dengan kata lain, kemampuan mengatur waktu akan melatih seseorang untuk melakukan segala sesuatu dengan efektif dan efisien. Yang keenam, berani untuk memulai. Orang yang sukses tidak akan pernah berpikir bagaimana suatu akan terjadi kemudian hari. Sementara ia sendiri tidak berani untuk melakukan langkah awal. Memulai langkah awal merupakan batu pijakan sebelum melangkah lebih lanjut. Coba renungkan, apa kamu sudah melakukan langkah awal untuk menggapai karirmu di masa depan? Jembatan kesuksesan karir kita dibangun di atas keberanian untuk memulai langkah awal. Jika langkah awal sudah ada, maka langkah-langkah berikutnya akan mudah untuk dicapai. Yang terakhir itu berani menjadi seorang pemimpin. Orang yang sukses selalu menggunakan setiap peluang untuk mengisi dirinya sebagai seseorang pemimpin meskipun ruang lingkupnya terbatas. Baiklah, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan.
Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.